Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Novagianti dari 10 Akuntansi 3 akan menerangkan kepada teman-teman semua dampak dari pemerintahan Jepang di Indonesia dalam bidang politik. Dalam bidang pemerintahan, akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia adalah wilayah Indonesia di bawah kekuasaan militer. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dari era penjajahan Belanda yang hanya menerapkan pemerintahan sipil. Dampak yang ditimbulkan dalam bidang pemerintahan dari adanya pendudukan Jepang adalah pembagian Indonesia ke dalam 3 wilayah, pemerintahan militer dan pembentukan pemerintahan sipil sampai tingkat desa. Setelah menduduki Indonesia, Jepang membagi pemerintahan ke dalam 3 bagian, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat, Tentara ke-25, yang berpusat di Bukit Tinggi, pemerintahan militer Angkatan Darat, Tentara ke-16, yang berpusat di Jakarta, dan pemerintahan militer Angkatan Laut yang berpusat di Makassar. Sedangkan pemerintahan sipil Jepang membagi seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Surakarta dan Yogyakarta ke dalam 6 tingkatan, yakni Shu, Keresidenan, Shi, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gen, Kawedanan, Son, Kecamatan, dan Ku, Desa. Dalam hal ini, Jepang juga memberikan kesempatan kepada para tokoh Indonesia untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Hingga saat ini, beberapa bagian tingkatan daerah tersebut masih digunakan di Indonesia. Misalnya, kabupaten, kecamatan, dan desa. Kedua, penghapusan pengaruh Barat. Untuk menghapuskan pengaruh Barat, Jepang melarang rakyat Indonesia menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Jepang menggantikannya dengan mewajibkan rakyat untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jepang juga melarang pengedaran buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris. Salah satu kebijakan Jepang untuk mendukung hal ini adalah language planning, yakni kewajiban untuk menggunakan bahasa Jepang di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah bahkan Jepang mengumumkan satu persatu hal apa saja yang harus menggunakan bahasa Jepang, mulai dari merek, nama toko, surat, dan lain sebagainya. Jepang juga mengenalkan kalender resmi, meruntuhkan patung-patung Belanda, dan mengganti nama-nama jalan dengan bahasa Jepang. Selanjutnya adalah pembentukan organisasi. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik adalah terbentuknya banyak organisasi. Jepang membentuk banyak organisasi di Indonesia, baik militer maupun semi-militer. Langkah ini sebenarnya hanya bertujuan agar mudah memobilisasi rakyat Indonesia untuk ikut perang membantu Jepang. Namun, tidak dapat ditampik pula organisasi-organisasi militer maupun semi-militer yang dibentuk Jepang turut menguntungkan rakyat Indonesia. Organisasi-organisasi ini dimanfaatkan rakyat sebagai sarana berlatih dan mengenal militer untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Alhasil, Jepang akhirnya membubarkan banyak organisasi-organisasi bentukannya karena dirasa tidak menguntungkan pihaknya dan justru menguntungkan Indonesia. Selanjutnya, keterlibatan tokoh nasionalis dan tokoh Islam.
Dalam masa pendudukannya di Indonesia, Jepang banyak melibatkan para tokoh perjuangan yang berpengaruh di masyarakat. Sikap ini berbeda dari era pemerintahan Belanda yang tidak mau melibatkan para tokoh Indonesia. Sebenarnya, tujuan Jepang melibatkan tokoh adalah agar mereka bisa mudah mengajak rakyat untuk membantu dalam perang. Jepang juga melibatkan tokoh-tokoh agama Islam seperti tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dengan tujuan meredam gerakan perlawanan umat Islam. Jepang memanfaatkan semangat umat Islam untuk kepentingan perang mereka. Bahkan, Jepang mendirikan kantor urusan agama Shumubu agar hubungan dengan para intelektual Islam tetap terjaga. Namun, lagi-lagi organisasi Islam seperti Masyumi dan Laskar Hizbullah yang dibentuk Jepang justru digunakan sebagai wadah perjuangan umat Muslim menuju kemerdekaan. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi, bahkan semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan. Rakyat Indonesia hanya boleh berpartisipasi dalam politik melalui organisasi-organisasi buatan Jepang, seperti Gerakan 3A dan Putera. Pemerintahan Jepang mengangkat orang-orang pribumi sebagai pegawai pemerintah. Sejak awal pendudukannya di Indonesia, Jepang melarang segala aktivitas politik seperti organisasi politik dan organisasi sosial. Satu-satunya organisasi yang tidak dibubarkan adalah Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI, yang telah berdiri sejak masa Hindia Belanda. MIAI berkembang dengan pesat karena mendapatkan simpati dari masyarakat. Karena mengancam kepentingan Jepang, maka MIAI dibubarkan pada 1943 dan menggantinya dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia, yaitu Masyumi, yang dipimpin oleh Kyai Haji Hashim Asy'ari. Jepang juga membatasi pergerakan dari tokoh pergerakan yang bersifat non-kooperatif dengan mengawasi secara ketat melalui polisi rahasia Kempeitai. Kempeitai juga turun di masyarakat guna menghukum siapa saja yang tidak pro terhadap Jepang dengan menghukum tanpa proses pengadilan. Hak asasi manusia pada masa pendudukan Jepang nyaris tidak berlaku. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk Indonesia. Mendorong bahasa Indonesia sebagai pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. 2. Membentuk kerjasama dengan tokoh nasionalis melalui Gerakan 3A. 3. Membentuk organisasi pusat tenaga rakyat Putera dan menempatkan 4 serangka yaitu Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansur sebagai pemimpinnya. Organisasi ini bertujuan menyatukan potensi masyarakat untuk kepentingan Jepang. Namun, organisasi Putra justru dimanfaatkan para tokoh nasionalis untuk menanamkan nasionalisme. Setelah melihat Putra lebih bermanfaat pada kepentingan Indonesia, maka Putra dibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau dinamakan Chosangiin pada 1 Agustus 1943. Tugas dari Chosangiin adalah memberikan saran atau tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan terkait masalah-masalah politik. Mendirikan Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi yang lain,
Jawa Hokokai dipimpin oleh seorang Guseikan atau kepala pemerintahan karena merupakan organisasi resmi pemerintahan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Safira Novagianti pamit undur diri. Terima kasih.